Bahkan sampai menit ke-8 tuh damage dealt-nya itu nomor 2 paling kecil dari semuanya. Karena balik lagi untuk pokok damage itu datangnya dari Granger tadi kan untuk di arah early. Iya. Iya, iya. Kan tadi sempat di-mention juga oleh Bang KB bahwa ini walaupun dari power BD-nya itu nggak pakai Karascapizer, dia tuh udah sakit banget. Udah sakit dari awal, iya. Iya. Dia pengetnya full loh, dia Hunter Strike, Rapture. Terus dia bikin Malefic juga. Waduh. Udah nggak mau ngelawan Fovius-nya Royal Milk ya. Enggak udah. Ini fighter-fighter semua langsung ya dihilangin. NIP. Hilda juga ya. Iya. Mau assassin? Kayaknya mau assassin sih dari Hades. Kayak dia udah merasa kalau misalkan di first pick juga kan. Jadi mereka bisa dapat Joy gitu kan di atas. Mungkin. Cuman balik lagi yang megangin dia masih banyak banget loh ini yang kebuka. Ya. Yang bisa megangin ya. Even paksain untuk Romer Kufra pun menurutku juga masih possible. Tigreal Tigreal ada. juga masih bisa. Beleric pun juga bagus. Beleric bagus banget Beleric sih. juga oke. Karena Rakyat ya. buat lawan hero-hero masuk kan. Ya, Ya. Favian pun tahu ya, soalnya dia Ya, dia berkali-kali sama Sao. Nah, jebakan pohon dia. Pohon. Cuma selain Hilda nih dari game sebelumnya ada nggak yang harus di-ban lagi? Yang di-pick di game sebelumnya? Kalau band Nana gimana, Pin? Enggak dong, enggak dong. Udah. Kita kan Suka-sukanya sama Nana nggak ban first pick juga kok. kita setir aja jangan dari situ. Mungkin kalau misalkan di back itu dia Bruno. Bruno. Karena takutnya kan Brunonya bakal diambil sama Benny kan. Heeh. Dan itu bakal masif banget, bakal kacau banget sih jatuhnya. Karena ya win rate-nya juga bagus banget buat Benny secara individual. Tapi berarti Bruno itu nggak worth it buat di first pick ya? apa tuh? Tergantung tim. Bruno di first pick. Oh Bruno. Tergantung tim. Oh tergantung tiap. Ya kalau kemarin Twisted Man yang main dia first pick gak masalah. Oke, Tergantung oke. tim yang main. Jadi ya balik lagi menurutku. Oke. Banyak faktor X. Tergantung dari XP dan juga romernya juga gak sih kalau kayak gitu? Body blockernya masih banyak di depan soalnya. Nah kalau kayak sekarang kan Hylos, Hilda, Pove di ban, Bruno mau first pick gak masalah sih. Iya. Itu di band lah sayangnya. Itu dia. Sayangnya Bruno di ban. Makanya first picknya mau ke arah mana nih? Karena even kalau kita ngeliat ke arah Hylos yang tadi jadi first pick ya, ini udah mulai di ban juga kan. Chow mungkin? Cowok ya? Cowok di arah first pick oke sih. Tapi ya wow, langsung. Masuk aja ya. Langsung. Joey first pick? Iya. Wow. Ya itu cukup wow sih menurutku. Untuk Falcon mereka bisa langsung respon dengan Beatrix loh kalau begini. Banyak Brunonya udah nggak ada, Beatrix bisa dibawa. Mm-mm. Terus mereka bisa bawa hero badan juga di XP-nya terlebih dahulu mungkin kalau emang mereka mau langsung amanin hero kayak Chow juga silakan. Oh, tapi mereka udah pede banget Granger kayaknya. Granger dan Boy ya. Wah last pick-nya Tigreal sih bagus tuh pick ketiganya. Ya ini karena udah TPK low aja ya kita udah tahu sendiri lah kalau untuk main rame dia bakalan jadi kuat banget untuk duality-nya. Sementara untuk jungle ini jadinya ngebuka juga nggak sih untuk Falcon kayak pede aja kalau pengen ngambil ke arah link, even though belum ada Angela ya sejauh ini ya. Hayabusa juga bagus kok nanti. Iya. Kayak mungkin malahan aku merasa kayak Dex belakangan aja gak sih hero-nya. Sekarang kayak hero-nya buat si Kid X dulu gitu loh. Dan sementara untuk NIP Flash pertanyaan terbarunya adalah mereka mau melepaskan Tigreal-nya atau mereka mau deny nih Tigreal-nya. Mereka yang bawa Tigreal-nya gitu loh buat Mereka CPL. bisa ngebales diversnya Luoyi dengan chip. Fear not. Hope stands with you. Oh enggak. Wait. Tapi masih long lane play ya. Chow, Skov. Wah ini lagi-lagi untuk dari tim NIP, TPK bakal nabrak lagi ya. Kalau kita lihat di game pertama kan tadi nabrak dari tim Falcon. Sementara kalau misalkan dari ya ini dia. Ya udah pasti Tigreal apa Iya, lagi? Falcon. Cuma Tigreal dan Beleric yang Iya. bagus di pick 3-nya dari Falcon. Luoyi, Tigreal dan juga Ranger berarti ya. Ini udah perfect draft juga sih by the way ya buat Falcon. XP tinggal nyari badan aja nggak sih ini yang penting sisi nggak terlalu banyak juga nggak masalah. Iya. Tapi kalau dari Falcon sendiri, aku merasa even though nanti mereka ngepicknya ke arah Alpha ya, itu juga bukan good pick gitu loh. Kayak mungkin kalau aku merasanya dibandingkan dengan Alpha, mungkin Suyo yang lebih stabil. Secara dia masih punya efek imun kan dari Suyonya sendiri. Soul Saver juga mempermudah untuk Battle Retribution. Jadi kalau misalkan emang mau ngebuat Tigreal-nya bener-bener mudah untuk bisa mendapatkan target-targetnya, mungkin jungler-jungler yang kayak Suyo itu lebih diprioritaskan mungkin untuk Falcon. Ini nyari yang bisa untuk long term damage juga ya. Biar supaya ntar untuk dari damage pokoknya jatuhnya dari Luoyi hitungannya. Eksekutor bisa ditaruh di arah Granger untuk di arah early game ya Iya. sebenarnya. Jadi kayak jangan jungler yang bener-bener nge-carry lagi. Iya. Sementara kalau dari tim NIP Flash ini mereka nggak ada badan sama sekali loh. Mereka lumayan ngertiin deh ya menurutku ya antara split atau main pick off sih. Team fight modalnya mereka ini nggak terlalu banyak tuh sekarang, apalagi dengan Joe yang belum ada temennya nih untuk dibawa ke depan. Aku takutnya yang kanan ini nge-ban Glue sih. Kalau Glue di ban, habis dong kiri badan ini Kevin. Dari Islam masih ada. Apa lagi? Teris. Bahkan Uranus pun juga nggak bisa. Wah, Uranus tapi Granger lawannya. Kayaknya terlalu sakit sih damage-nya buat Burst. Masalahnya masih butuh DPS kan kalau untuk dari Iya. Uranus itu sendiri. Tapi kan Stacking enak. mereka cuma butuh diversion doang kan. Cuma Iya, badan di depan supaya
tim fight-nya agak karu-karuan gitu. Tapi siapa? Pertanyaannya siapa itu doang. Karena even Terizla pun menurutku ini bakal juga keslowdown sama Tigreal-nya. Tigreal udah dibawain sama Falcon tuh udah bener-bener pick paling bagus Roamer menurutku. Khalid, Gatot, mungkin. Khalid oke sih. Kalau Khalid oke sih menurutku. Kalau Khalid masih oke sih buat early-nya ya, buat bonyokin si Tigreal-nya ya. Ya. Jadi kayaknya NIP Flash akan berkutat di Khalid dan Glue mungkin. Karena Lue-nya udah muncul kan, jadi nggak mungkin kalau misalkan Vulcan akan ngebawain match kayak Vexana dan Faramis satu lagi gitu loh. Gimana kalau Akai XP? Akai XP. Lawan Tigreal, lawan Granger gitu, lawan Doi. Tapi job desk dia berarti harus ngeliat dulu jungler musuhnya siapa nih. Bener juga. Untuk NIP kan maksudnya kan? Iya, Bukan, buat iya, NIP. iya. Oke. Iya, maksudnya lihat dulu nih apa nih yang bakal dikasih buat decksnya. Karena kalau decksnya ternyata hero-hero imun kayak Link, kayak Hayabusa, Akainya bakal di skip dong kalau begitu. Ini dia baru tadi kita bahas ya. Mereka Kira ngerit buat- ya. Ya, mereka udah kayak mau ngedinai aja hero-hero badan yang tersisa gitu kan. Kayak ada Glue. Or even nanti mungkin akan menuju ke Khalid sekalipun kayaknya bakal kerepotan sih kalau misalkan adu poke damage lawan Cici. Kecuali kalau emang Khalidnya Diablo tiba-tiba dia bawain yang full damage. Tahu balik ke Benedetta lagi? Benedetta? Benedetta damage? Tapi kalau kayak gitu butuh penang laning gak sih? Kalau misalkan kita ngeliat dengan adanya Tigreal dan juga Loi sebenarnya bisa nge-reach juga ke arah belakang. Cuman targetingnya mungkin agak sulit gitu loh dengan body blocker sebanyak ini dari Falcon. Nih masalahnya dari Vulcan juga kuat banget sih untuk nahan depan-depannya. Tigreal udah cukup banget satu nih. Cici apalagi satu batu dua bulu menurutku ini udah bisa megangin yang tebal-tebal dan megangin sengganya. Joy-nya dengan curtain call. Vexana ya. Good pick sih di sini Sand untuk Vexananya, rises tapi when I give the word. ya udah gak ada lagi, Khalid doang nih. Opsinya udah gak ada lagi untuk bisa Pilihan ngebonyokin Tigreal di awal. Oke, so last pick nih. Pilihan jungler yang belum terbuka dari Falcon. Kayaknya Suyo paling Suyo di ban. Udah di ban. Suyo udah di ban. Hayabusa Aku udah nunggu ada. gebrakan sih ini, karena kalau misalkan dilihat dari segi yang paling oke menurutku, Hah? tinggal Link gak sih? Ada Khalid, ada cowok agak susah dikit. Aku Tapi Haya balik- sih atau... Haya di ban. ban. Enggak. Juga Bapak. Masalahnya. Iya. Itu dia masalahnya. Lah itu dua hero favorit Dex tuh. Hilang Iya, semua. makanya. Apa mau Alpha ngejar doang. lagi? Tapi ada cowok. Hanya Alpha saja. Alpha doang sih kayaknya. Oh, Ya, atau jangan-jangan Beatrix. Granger yang jungle. bisa. Detective Nah, itu Ternyata. jawabannya. Oke, kalau gitu final predict dari para panelis Chefin. Gua suka Fredrinnya sih. Sama sih. Ini 2-0 sih kayaknya. 2-0, 2-0, Ya 2-0. ini, Joy itu susah banget soalnya buat lawan Fredrin. Utility banyak banget. Kecuali emang Joy-nya menang early game. Oke, jadi kita bakal langsung saja kalau gitu untuk masuk ke dalam game yang kedua bersama Gio Joshua dan juga Lim Kocho. Terima kasih banyak untuk para panelis yang sudah mengarahkan sampai ke arah draft pick ya Lim ya. Yap. Dan draft pick menarik dengan lepasnya Joy. Menarik sekali dengan adanya Assassin lagi yang akhirnya happening kembali setelah di ya wildcard bisa dibilang bukan jadi primadonanya, bahkan di awal dari Swiss stage aja masih ada yang Link, belum jadi primadona dan sekarang mulai kembali nih Joy back on track. Tapi lawannya Fredrin. Nah ketika tadi ada Cici, gue ngeliat langsung oke ini bisa banget nih pakai utility di area jungle dan keluarlah Fredrin. Yang memang bukan menjadi pilihan utama sebenarnya untuk jungle tapi udah sering muncul juga. Oke, akankah menjadi 2-0 bagi Falcon atau NIP Flash yang akan mengamuk di game yang kedua? Kita akan membawa kalian ke game yang kedua ini. Langsung aja masuk ke dalam Land of Down. Gue suka sih dari pick Cicinya ini. Selain dari landingnya juga yang terbilang lumayan strong. Dari Yoyo Blitznya itu yang bisa pegangin nanti adu damage juga nggak ada masalah. Tapi ketika team fight nih, tugasnya jadi ada masing-masing. Frontlinernya yang tadi dilakukan Royal Milk itu bisa ditukar. Digantikan oleh Dark sekarang. Bersama dengan Kid X mungkin yang akan mencari timing pas untuk masuk. Dia akan mencari momentumnya juga dan udah. Dia nggak takut kena poke karena akan dibalikin lagi damage-nya. Iya loh. Dan ini ada dua Purify di tangan Phoenix dan juga dari tangan Courtesy. Ini siapa yang mau mancing? Dax bisa banget untuk melakukan dengan eruption-nya dia. Tapi dari emblemnya Lim. Ya. Emblem yang sama ya dengan sebelumnya untuk Granger. Dan lihat dari Tiger keras banget pastinya Tenacity dengan emblem dasar tank juga. Tapi ada Walder's Blessing. Nah tipikal dari Tiger ini ada dua. Yang satu pakai Walder's atau ada yang pakai Pull Yourself Together juga. Karena rata-rata ada Tiger yang tipikalnya tuh ngandelin cooldown skill. Contohnya ada pemain di Indonesia juga Paloyski yang suka pakai dari Pull Yourself Together. Mau memastikan flickernya ada terus. Ya. Karena dia bisa dikombinasikan dengan fleeting time juga kan nanti dengan Kid X ini dengan Tigreal-nya untuk melakukan implosion berkali-kali kombinasi dengan flicker pula.
Ya lumayan flicker dependent juga lah ya. Mengandalkan. Sama Ruby juga sih untuk in and out. Dax sudah level 4. Ini dia. Akan ada adegan berbahaya kah di arah Turtle sesaat lagi. Karena dengan adanya 2 frontlaner. Tapi satu frontlanernya ini megang Retribution. Sebenarnya bisa menjadi senjata makan tuan kalau dia terlalu di depan. Terkena damage yang besar. Dan jangan lupa nanti kalau misalnya. Mungkin kayaknya untuk di early Turtle. Phoenix mungkin gak akan terlalu join fight ya. Dengan adanya Spear of Destruction. Sekarang mungkin dari sosok Diablo-nya yang bakal dihajar habis-habisan. Setelah ada flicker yang digunakan, membuat dia kali ini udah dapat informasi bagi Falcon Esports. Tak ada flicker di tangan Diablo. Tapi diversionnya, bersama kali implosion yang dihadirkan di tangan Kid X. Membuat satu tekanan demi tekanan dengan area Way of Dragon pula ke tangan dari Dax. Dax menjadi korban pertama. Sang pemegang retri yang menghilang. Dan lihat bagaimana Hades yang mengejar ke arah PX7. Tapi Kid X lah yang terlebih dahulu berhasil ditumbangkan. Royal Milk tidak bisa berbuat banyak. Dan Turtle langsung di take over di tangan NIP Flash. Diversion yang begitu baik tadi. Tapi jangan salah, Purify dari Courtesy itu yang merubah keadaan tadi. Royal Milk, what? Waduh, dia nggak mau mundur tadi. Terkena combo dari Courtesy dan ya 1 point kill sebagai bonus lagi dari Turtle yang diamankan. Wah, ini early yang merugi ya bagi teman-teman dari Falcon Esports dan Hades. Ada niat jahat tadi barusan mau ngambil ke arah purple buff milik dari Dax. Tapi oke sih, karena bisa reset. The Way of Dragon, tapi dengan ada Spear of Destruction dan Penny pun masih bisa selamat. Bahkan sekarang gantian dari Falcon Esports yang memberikan tekanan ke arah GPL pula. Di tangan dari PX7 dan sekarang Diversion hadir kembali. Memberikan surprise. Tapi Phoenix dia langsung memeluk ke arah turret. Ya, seenggaknya dia nggak dikasih 1 katapult kayaknya deh. Karena nggak ada Purify juga nih, informasinya mahal banget. Apalagi dari Kitex, dengan implosionnya dia udah ready. Waduh, langsung disedot begitu saja dengan implosion dan akhirnya membuat dari Phoenix dalam masalah yang cukup besar. Hilang sudah sang Phoenix walaupun Kitex yang menjadi korban di tangan turret. Iya, dia nebein turretnya tadi. Sebenarnya udah ada Dax juga sih yang bisa gantian. Cuman ya it's okay lah. Garis besarnya Phoenix tetap down. Ini tetap jadi poin kill yang mahal dan akhirnya kita melihat adanya rotasi ke arah gold lane. Setelah sebelumnya gold lane itu dibiarin dulu sampai Turtle ketiga, bahkan sampai gold lane-nya itu yang join sendiri. Akhirnya mereka baru ada team fight. Dan kerugian untuk Falcon sudah jelas dengan adanya Fredrin. Dan gak ada petin Turtle pertama. Itu udah jelas banget dari Fredrinnya terbilang fail untuk Turtle pertamanya. Tapi ya bayarannya mungkin di Turtle kedua nanti. Dimana Royal Milk mungkin dengan 1 itemnya. Dengan posisi Loi juga yang bagus. Mereka bisa balikin keadaan. Kalau dia udah punya War X mungkin bakal beda cerita ya nanti dari Royal Milk. Tapi ya mungkin karena rotasi akhirnya berjalan ke arah gold lane. Impact dari punya implosion gak sih? PX7 jadi bisa leluasa nih untuk rotasi kemanapun yang dia mau. Tetap sih. Mereka tetap harus pikirin juga dari Purify juga nih. Kalau seandainya Phoenix nggak punya Purify, oke lah mau di ganking. Seandainya Phoenix ada Purify, dia ganking dan ngelepasinnya Turtle. Gua rasa itu bakal ada kerugian juga. Lumayan bahaya dari Diablo. Kena certain call pula dari Royal Milk. Bahkan deras banget SP yang tergerus Diablo. Tapi GPL dengan ada The Way of Dragon targeting ke arah Dax. Tapi terlalu tanky, tidak ada follow up damage. Energy Eruption membuat dari GPL kali sulit untuk bergerak. Tidak ada flicker untuk mundur dan sekarang Turtle-nya langsung di take over oleh teman-teman dari Falcon Esports. Bahkan Diablo memberikan tekanan kepada Seven, tapi ternyata masih ada flicker untuk mundur. Hampir bisa untuk ditumbangkan. Hades tersedot di raja 1 implosion. Membuat dari Hades akhirnya tumbang di tangan Falcon Esports. Mulai memegang kendali Falcon Esports, hilangnya Hades dari NIP. Membuka Turtle untuk mereka, bahkan ngambil buff-nya juga. Mungkin tanpa Retribution. Tapi jujur siapapun yang dapat ini nggak ada masalah sih. Even itu didapati sama Diablo, kerugian tetap akan ada di NIP. Oke, tapi Kid X kali ini mulai mencoba untuk merangsang masuk ke arah Phoenix. Kan dari Phoenix ya benar-benar di pressure habis-habisan. Dan GPL dibuat tidak bisa untuk menolong. Outer turret masih selamat setidaknya untuk sekarang. Tapi ini kayak cuma 1 wave aja sih bertahannya, dipaksakan lagi. Apalagi dengan minion management yang bagus, Falcon mereka nggak ada kerugian sama sekali. Bawahnya tetap terkontrol, midnya juga aman. Dan ya kemungkinan dari top lane ini bakal jadi inceran. Phoenix dia benar-benar harus jaga Purify-nya nih, nggak boleh sampai ke bait atau ke trigger tanpa source skill yang mahal. Iya loh, Phoenix dari tadi dibikin panik dari tadi sama teman-teman dari Falcon Esports. Dengan implosion yang berkali-kali menyedot ke arah dirinya. Dan ya sekarang dia punya Purify sih sekarang. Tapi dengan outer turret yang hancur, kayaknya bakal ada pertukaran nantinya. Dia harus turun ke arah bottom lane. Pokoknya jangan sampai nanti kayak misalkan Purify-nya ke bait dengan PX gitu kan. Sakit banget. Gila itu Death Sonatanya. Tapi Benny masih bisa mundur dari sergapan yang dilakukan oleh Diablo. Untung masih selamat ya.
Satu Death Sonata terakhir dan match up-nya udah mulai ke arah Hades. Wih, Diversion. Oke, bersama dengan ada Konsil, tapi kali ini Hades masih belum bisa untuk digapai oleh teman-teman dari Falcon Esport. Masih aman untuk counter turret dari bottom lane-nya. Cukup oke sih, gue ngeliat match up nantinya dari arah far lane ya, dari laning jauhnya. Royal Milk kemungkinan besar akan bertemu antara Phoenix ataupun Hades. Seandainya dia bertemu Phoenix, Vengeance ini bisa nyelamatin banget. Dan kalau ngomongin soal Hades, kayaknya nggak bisa ngepok juga deh. Untuk all in bakal tetap nggak bisa. Dibalikin? Damage-nya mencoba untuk masuk ke arah Diablo. Dengan ada satu Death Sonata tadi dan sekarang Diablo gak bisa berkutik terlalu lama lagi di tangan dari dua player. Falcon Esport bersama dengan Turtle yang bakal hadir. Turtle yang bakal diamankan. Tapi di arah atas Phoenix bener-bener free banget. Pertukarannya adalah inner turret mungkin. Dan juga Turtle. Bahkan NIP Flash, mereka sadar, mereka nggak bisa kontes sekarang. Waduh. Top lane Phoenix. Wah, langsung diversion dan Phoenix dalam masalah yang cukup besar. Phoenix gak bisa pulang. Dan akhirnya bisa di take down di tangan teman-teman dari Falcon Esports. Wah, kerugian berganda lagi diterima oleh Falcon yang bisa tadi untuk pegangin kendali NIP. Mereka hilang Phoenix, mereka kehilangan outer turret di bagian bawah, kehilangan Turtle. Terlalu banyak. Memang swingnya nggak terlalu jauh. Gold keunggulan dari Falcon juga masih di angka 2000 gold yang dimana bisa dibalikin dengan satu buah team fight. Namun ini Moskov. Yang dimana Moskov itu rata-rata farming di awal. Trinity, dia baru bisa ngasih damage yang lumayan maksimal. Match up-nya juga agak susah karena Royal Milk dan Ubani. War Axe. Untuk item ketiga yang udah jadi, wah perbedaan jauh banget sih. Gila itu 6.900 sama 4.900. 2000 bedanya. Iya. Nyangka yang jauh banget. Bahkan baru jadi item pertama yuk. Iya baru jadi Koro. Ini baru mau OTW ke arah DHS harusnya. Masih terlalu jauh loh untuk dia bisa kasih impact lim. Makanya. War Axe dari Benny. Banyak yang nanya juga nih kan kayak War Axe untuk Granger gimana nih bang? Ya karena dia nyari true damage, dia nyari spell farm. Sama penetrasi juga kan lumayan dari stackingnya kan. Walaupun memang ya yang nggak bakal segede pas dari Assassin atau dari role lainnya. Yep. Konsil? Mulai terdengar dari suara konsilnya. For nothing sepertinya. Tidak untuk apa-apa. Karena niat jahat dari JPL sepertinya langsung dia gagalkan sendiri. Dia nggak mau terlalu masuk ke arah belakang ataupun ke arah depan yang makanin Dax. Masih belum cukup damage dari Phoenix. Dead Sonata aja udah bikin dari Courtesy dan juga Phoenix dalam keadaan yang cukup kritis. Sakit banget ya. Ini udah harus ada satu yang dipilih untuk pegang landing jauh dan itu bener-bener harus dikasih space banget. Tapi agak berat karena ketika ada dua yang bisa pegang far lane, Joy dan juga Moskov, ini akan milih. Ini konsep yang pernah terjadi juga waktu itu dari tim Liquid. Joy dan juga kebetulan Moskov sama. Dan akhirnya keduanya malah kagak jadi. Karena mereka ganti-gantian. Kadang diisi sama Joy, kadang diisi sama Moskov. Dan itu waktu yang diperlukan jadi double juga. Iya, karena memang butuh konsistensi. Kalau emang mau dikasih ke satu orang, ya satu orang aja. Supaya lebih cepat jadi. Tapi sekarang karena di atas kertas ya Hades yang mungkin lebih mumpuni untuk menjalani lane jauh. Ya ini mungkin dia dikasih tugas ya. Tapi dengan Lord yang hadir pula. Wah ini Falcon sih udah bener-bener bisa ngecek-ngecekin rumput yang kosong sih dengan ada diversion milik dari PX7. Wah kan bener. Wah. Courtesy-nya coba untuk diajar begitu saja ke certain call. Dan membuat dari Courtesy yang gak selamat sama sekali. Ada konsil terdengar. Hades bisa menjadi target operasi. Hades yang diusir mundur. Tidak ada lagi sang pemegang retribution. Tapi Spear of Destruction walaupun connect seperti nggak akan dilanjutkan. Ya, bahkan kalau kita tahu Royal Mid yang di teleport ke depan. Banyak yang kita lihat di mana Tigreal-nya kan, Kid X-nya nih harusnya yang dilempar ke depan agar enak setupnya dari belakang. Seakan-akan nge-backstep juga. Tapi ternyata yang dilempar Cici. Dan itu bakal jadi mimpi buruk pasti untuk Courtesy yang di mana dia spellnya juga Purify. Nggak bisa escape dari Cicinya sendiri. Iya, langsung kena certain call. Kena Yoyo Blitz selesai lagi dia nggak bisa berkutik sama sekali. Dan dengan adanya Lord yang pertama, akankah seperti game yang pertama juga? Ketika mereka bisa menghancurkan dua base turret sekaligus. Bahkan dari Royal Milk udah memberikan damage yang cukup mumpuni. Death Sonatanya benar-benar mematikan dari sosok Benny. Dan sekarang Implosion mulai connect ke arah dua player sekaligus. Didorong begitu saja dan akhirnya membuat dari Diablo menjadi korban bulan-bulanan warga di tangan Falcon Esport. Base turret dan mid-nya bakal coba untuk digerus sekali lagi. Masih ada pasif dari base turret-nya. Namun di bagian top lane sudah nggak ada pasifnya. Bakal dicoba lagi namun konsil JPL menargetkan siapa? The Way of Dragon dia connect ke arah Kid X. Tapi Kid X terlalu strong. Maka dari Hades yang bisa untuk ditenggelamkan oleh teman-teman dari Falcon Esport. JPL dan kondisi yang cukup sekarang. Diversion mau kemana
menang langsung mundur. Langsung fokus ke arah mid-nya. Ya, melihat Diablo yang sebentar lagi spawn membuat Falcon. Mereka memilih untuk mundur tapi tetap jelas ini dia keuntungan. Dari Lord pertama Falcon lagi-lagi dia bisa dapetin best turret. Berbeda dengan sebelumnya, mungkin di game pertama kita tahu 2 best turret in total dari Lord pertama, bahkan 3 mereka bisa dapetin. Di game kali ini mereka dapetin 1, tapi jujur best turret itu mahal banget untuk Lord pertama. Rata-rata itu baru ngancurin inner aja dan nge-trigger dari pasif. Iya loh. Dan ini menandakan bahwa dari NIP Flash mereka nih kalau soal defensif high ground ini agak sedikit minim. Agak sedikit kurang untuk bisa ngejagain teritorinya. Dan gue mengkhawatirkan Death Sonatanya Benny loh ini. Iya. Ke siapapun damage-nya udah sakit. Ke Phoenix ataupun ke Courtesy itu bakal menjadi opsi yang bagus banget. Dikasih Purple buff. Cooldown dan energi yang akan lebih hemat. Bikin Death Sonata mungkin akan bisa jadi 5 kali. Total dia akan spam terus-terusan. Jadi kayak sebelum bertempur aja tuh darah udah setengah yuk. Iya. Gara-gara kena pukul Death Sonata mulu kan. Tembak semuanya. Belum lagi Endless. nanti dengan ada Endless Battle yang dipegang sama Benny, buset. Satu lagi mungkin ke arah Blade of Despair kayaknya nih. Bisa jadi. Udah ada Legion Sword soalnya kan. Ya. Waktu dulu gue sering liat Granger tuh belum revamp ya. Itu ada yang pakai Great Dragon Spear. Karena abis Death Sonata bisa lari lagi gitu-gitu. Tapi ya memang itu jarang terlihat juga. Mungkin kemungkinan paling besarnya masih ada di Blade of Despair kan. Untuk maksimalin damage-nya. Di game pertama juga ada Blade of Despair by the way. Dan Wishing Lantern PX7. Ini udah bisa makan bagian depan kayak GPL, mungkin Diablo, dia udah nggak boleh sembarangan masuk nih. Poke damage-nya dari Loi ini bukan berasa di poke, berasa di all in dia. Bisa langsung sekarat itu keadaannya. 2 kali 2 lit ya. Iya. Cuma masalahnya Lim, NIP Flash kan ini emang hobi bermain dengan pick off ya kan. Tapi sekarang pick off-nya nggak jalan. Ini benar-benar mati langkah loh dari NIP Flash. Early game memang mereka cukup lumayan lah, bisa unggul. Tapi cepat banget balikinnya dari Falcon Esport. Itu yang gue kaget sebenarnya yuk. Kalau ngomongin early game, mereka pakai Joy lawan Fredrin, dapetin turtle pertama. Iya. Harusnya 3 turtle tuh udah kepegang sama mereka kan. Dan lihat Lord kembali di setup dan bakal coba kontes kah? Di sini minim banget loh. Tapi ada diversion nih yang bisa memberikan kejutan ke arah belakang. Courtesy masih belum terlihat dan sekarang lagi dan lagi salah satu dari Royal Milk yang menjadi masalah. Tapi di arah depannya The Way of Dragon mulai muncul. Hades langsung gak selamat tapi GPL jadi korban keduanya pula. Walaupun Royal Milk tapi lihat bagaimana salah satu dari Courtesy Oh my God. jawaban tapi ternyata tidak bisa. Courtesy tinggal sendirian. Wipe out. Rata dan Falcon Esport bisa one straight push ke arah top lane. Selesai harusnya Falcon. Clean sweep kah bisa didapatkan karena dari respawn time juga sudah gak cepat dan NIP bakal ditumbangkan. Yes, dan Falcon Esport bakal mengawali hari mereka dengan kemenangan yang cukup mutlak. 2-0 tanpa ada sedikit pun balasan dari NIP Flash. Wow, kemenangan penuh. Mutlak bahkan dari Falcon. Memunculkan kembali jungle tank Fredrin. Membawa impact yang sangat-sangat positif. Royal Milk. Satu nama yang memang begitu berbahaya juga. Dari game sebelumnya sampai di game kali ini terlihat sekali performa dari Royal Milk yang sangat-sangat disiplin. Membawa Falcon lebih jauh lagi di M6. Head to head dengan Diablo bukan menjadi masalah. Tapi keunikan dengan Roger first time yang hadir di M6 dan juga Fredrin menjadi kunci kemenangan bagi teman-teman Falcon. 2-0. Benar-benar tamparan keras untuk NIP Flash. Dan kita akan membahas ini semua lewat panelis kita. Silakan panelis.